Selamat pagi Opa, Oma, Opung, dan Bapak Ibu sekalian. Kita akan masuk dalam ibadah PKLU di pagi hari ini. Tapi sebelumnya marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Selesai. Jemaat Tuhan, kami mengucapkan selamat datang dalam ibadah ini, dan kiranya ibadah ini membawa sukacita serta menjadi berkat bagi hidup beriman kita dan menjadi hormat serta kemuliaan bagi nama Tuhan. Pemberitaan firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Vikaris Eunike Widiarti Nani. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk kita menyanyikan Mars Pelkat PKLU. Silakan duduk. Kita akan masuk dalam sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua PKLU. Silakan. Shalom. Selamat pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bersyukur karena kebaikan Tuhan yang sudah kita berikan. Setelah 1 bulan yang lalu kita bertemu, hari ini saya melihat Oma Opa dalam keadaan sehat, kembali berkumpul di tempat ini untuk beribadah. Terima kasih untuk kehadiran Oma Opa. Semoga Oma Opa selalu sehat dan semangat terus untuk mengikuti ibadah PKLU bersama. Hari ini, pagi ini tadi kita sudah diawali dengan pemeriksaan kesehatan. Ini akan dilakukan setiap bulan secara berkala sebelum ibadah. Tujuannya supaya kita bisa mengontrol, juga Oma Opa bisa mengontrol kesehatan Oma-Oma, kemudian pola hidup yang baik gitu ya. Dan semoga
Oma Opa tidak bosan untuk melakukan pemeriksaan rutin. Sebelum memulai ibadah kita hari ini, saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus, kepada anggota yang sudah mengambil bagian dalam ibadah. Terutama kami juga berterima kasih kepada Nona Vikaris yang pada hari ini akan mengambil bagian sebagai pelayan firman. Semoga pelayanan Nona Vikaris mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih. Selamat beribadah untuk Oma Opa yang di rumah juga yang melakukan ibadah live streaming. Saya ucapkan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Kita masuk dalam ibadah untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Kita menyambut memuji Tuhan dengan menyanyi dari Gita Bakti pada Gita Bakti nomor 3, bait pertama dan keempat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah dan kami muliakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Segala puji syukur berlimpah terima kasih ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Karena Tuhan baik bagi kami, Tuhan boleh menyertai kami dari pagi hari, ketika kami membukakan mata kami untuk menyambut hari baru di hari ini. Bahkan Tuhan memimpin langkah-langkah kami untuk boleh hadir di dalam rumah ibadah-Mu yang kudus. Bapa di surga, kami akan beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tetapi sebelumnya kami mohon Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan memberkati akan ibadah kami ini Bapa, dari awal hingga pada akhirnya. Kiranya mau jadi di dalam nama Bapa, anak-Mu Yesus Kristus, dan dituntun oleh perantaraan Roh Allah yang kudus. Agar segala sesuatu hanya boleh jadi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kami semua yang beribadah di saat ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Tetap berdiri, kita akan masuk di dalam doa Mazmur berbalasan. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Raja yang besar atas seluruh bumi. Ya, Opa Oma dipersilakan duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan kembali dari nyanyian Kidung Keesakan nomor 123 pada baitnya yang pertama. Kusiapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud
Mari kita berdoa. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk menyambut kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan di tengah-tengah kami dalam ibadah Pelkat PKLU pada hari ini. Oleh karenanya kami mohon kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman yang akan ada bersama-sama dengan kami boleh diam dalam hati juga pikiran kami, untuk kami pakai dalam kehidupan kami setiap harinya. Kami sambut firman-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oma Opa yang terkasih, mari berdiri untuk mendengar firman Tuhan sebagaimana pembacaan kita pada hari ini dari Kejadian pasalnya yang ke-6, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Kejadian pasal 6 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-4. Kita akan baca secara silih ganti. Saya akan baca ayatnya yang bernomor ganjil, dan Oma Opa, Bapak Ibu serta saudara-saudari akan membaca ayatnya yang bernomor genap. Demikian firman Tuhan menyatakan kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, Maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan itu. Siapa saja yang disukai mereka. berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang bangsa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman Tuhan Allah, orang-orang yang kenamaan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Shalom, selamat siang Oma Opa yang terkasih. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, bersyukur bahwa kita dipertemukan di dalam ibadah persekutuan kaum lanjut usia pada hari ini. Senang sekali bertemu dengan Oma Opa sekalian. Oma Opa yang terkasih, dalam menjalani hidup ini, hal penting yang mesti terus terbangun dan terjalin antara kita sebagai umat manusia itu adalah relasi. Karena tidak dapat disangkal bahwa kita sebagai manusia diciptakan sebagai makhluk sosial yang akan ada kalanya pasti membutuhkan pertolongan orang lain, baik dalam lingkup yang kecil dalam keluarga kita ataupun dalam lingkup yang luas dalam kemasyarakatan. Ya, bahkan manusia, kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial ini bisa saja setiap menit, bahkan bisa setiap detik membutuhkan pertolongan daripada orang lain, membutuhkan bantuan sesama kita. Baik dalam keluarga antara kita suami istri dan anak, cucu kita, sanak saudara, ataupun dalam kehidupan pekerjaan kita, atau dalam seluruh aspek kehidupan ini. Contohnya, dalam kehidupan kita membutuhkan teman hidup yang adalah pasangan kita. Kita membutuhkan rekan kerja di dalam setiap aktivitas kegiatan kita, baik ketika kita berada di rumah, di luar, dimanapun itu kita berada, dan sebagainya. Jadi Oma Opa bisa bayangkan jika di dunia ini tidak ada orang lain,
hanya kita sendiri, apa jadinya? Susah, bahkan tidak bisa. Itulah sebabnya di awal penciptaan, ketika Allah telah menciptakan manusia yaitu Adam seorang diri, Ia kemudian melanjutkan dengan menciptakan satu orang lagi manusia yang diambil dari tulang rusuk Adam itu sendiri. Maka jadilah Hawa, perempuan itu, sebagai pendamping, sebagai penolong yang sepadan untuk Allah yang kemudian firman-Nya bagi mereka, yaitu beranak cuculah, bertambah banyaklah dan penuhilah bumi ini. Dan dari sini Oma Opa bisa membuktikan bahwa manusia itu tidak bisa hidup dengan seorang diri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, kadangkala yang menjadi persoalan dalam membangun relasi ini adalah seringkali relasi yang telah kita bangun dengan sebaik mungkin, hubungan yang telah terjalin dengan sebaik mungkin, pada akhirnya rusak. Yang tadinya baik menjadi tidak baik. Mengapa demikian? Disebabkan karena banyaknya perbedaan-perbedaan pendapat. Banyaknya pertentangan-pertentangan antara kita dengan yang lainnya, sampai pada akhirnya yang relasi kita tadi baik menjadi tidak baik, yang pada akhirnya menimbulkan pertentangan, persaingan, pertengkaran, kebencian, iri hati dengan yang lainnya, dendam, dan lain sebagainya. Seringkali juga ketika kita dalam membangun relasi, kita mengalami kesulitan. Dan kesulitan ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, karena kita tidak membuka ruang kepada orang lain untuk masuk dalam kehidupan kita, membangun dan menciptakan relasi itu. Atau yang kedua, orang itu tidak membuka ruang bagi kita untuk kita masuk dalam kehidupannya, membangun relasi, menciptakan relasi yang baik, yang pada akhirnya hubungan yang baik pun tidak terrealisasi. Nah, Oma Opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, walaupun relasi adalah suatu hal yang baik, yang penting, namun ternyata ada hubungan yang tidak diperkenankan oleh Allah. Ada hubungan yang tidak direstui oleh Allah. Apa itu? Pembacaan kita pada hari ini mari kita lihat. Di ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Yang mana pembacaan kita hari ini menceritakan tentang peristiwa kejatuhan manusia untuk ketiga kalinya setelah penciptaan. Kejatuhan yang pertama apa? Kejatuhan yang pertama dilakukan oleh Adam dan Hawa, yang mana mereka melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Taman Eden, yang pada akhirnya itu menjadi awal kejatuhan manusia dalam dosa. Kemudian kejatuhan manusia yang kedua apa? Itu terjadi pada Kain dan Habel, yang adalah anak dari Adam dan Hawa. Ketika mereka mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, yang kemudian yang berkenan di hadapan Allah adalah persembahan Habel, maka timbullah keirihatian dari dalam hati Kain, yang pada akhirnya mengakibatkan adiknya terbunuh dengan tangannya sendiri. Kemudian kejatuhan yang ketiga apa? Kejatuhan yang ketiga adalah ada dalam pembacaan kita pada hari ini, yaitu perkawinan campur antara roh jahat dengan manusia. Oma Opa yang terkasih, mari kita perhatikan di ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Ayatnya yang pertama dikatakan manusia itu bertambah banyak, secara khusus perempuan-perempuan. Yang kemudian di ayatnya yang kedua, maka anak-anak Allah melihat perempuan-perempuan itu cantik-cantik, lalu mereka mengambilnya menjadi istri atas mereka. Apa yang menarik dalam ayatnya yang kedua, yaitu kata anak-anak Allah.
Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kemudian mereka mengambilnya menjadi istri. Nah, yang menarik di sini adalah kata anak-anak Allah. Tahukah Bapak Ibu, saudara-saudari dan oma-opa yang terkasih, bahwa anak-anak Allah yang di sini dimaksudkan itu menunjuk pada malaikat-malaikat sorgawi, bukan kepada manusia yang telah diciptakan Allah, tapi menunjuk kepada malaikat-malaikat sorgawi, yang mana mereka itu jatuh dan berbalik memberontak Allah, yang kemudian bersekutu dengan iblis. Pada saat kejatuhan manusia kali ketiga dalam hal ini, sejumlah malaikat yang jatuh dalam kekuasaan iblis yang diartikan sebagai anak-anak Allah dalam pembacaan kita pada hari ini, mereka turun ke bumi, mengenakan rupa tubuh manusia, yang kemudian mengambil perempuan-perempuan anak manusia tadi untuk menjadikannya sebagai istri. Akan tetapi, bagi Allah, perkawinan ini adalah perkawinan yang tidak sah, perkawinan yang ditentang oleh Allah. Sebagaimana tema kita pada hari ini, hubungan tanpa restu. Karena bagi Allah hal demikian itu sama saja mencemari ras manusia. Karena apa? Mencampurkannya dengan roh-roh jahat. Sedangkan kita manusia seutuhnya adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Manusia yang mulia dengan nilai penciptaan amat baik daripada Allah. Perkawinan yang tidak sah antara malaikat-malaikat yang jatuh dengan ras manusia, pada akhirnya kita lihat di ayatnya yang keempat, itu menghasilkan raksasa-raksasa. Perempuan-perempuan itu melahirkan bagi mereka orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala sebagai orang-orang kenamaan. Atas perkawinan yang tidak diperkenankan oleh Allah ini, maka lahirlah orang-orang perkasa yang disebut sebagai raksasa, dalam bahasa Ibraninya disebut Nefilim, raksasa-raksasa. Nah, oma-opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajar dari peristiwa ini bahwa ketidaktaatan manusia, pemberontakan yang sering terjadi, keserakahan, pementingan diri sendiri, rasa tidak takut kepada Allah yang adalah pencipta kita, itu sudah ada dan tumbuh dalam diri manusia sejak dulu kala, bahkan dalam diri manusia sebagai manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa. Belajar dari kejatuhan manusia yang pertama kali, bagaimana Adam dan Hawa, yang kemudian berlanjut kepada keturunannya sampai pada pembacaan kita pada hari ini, kejatuhan yang ketiga kalinya. Dan kejatuhan ini pun menimbulkan amarah daripada Allah itu sendiri, mengakibatkan murka daripada Allah, yang kemudian Allah menyatakan murkanya pertama kali melalui air bah, untuk melululantakkan semua manusia yang memberontak ini, semua manusia yang penuh dengan keserakahan ini. Allah melululantakkan semua makhluk hidup yang menghalangi dan menghancurkan rancangan Allah untuk dunia dan seluruh isinya, terkecuali Nuh dan keluarganya. Karena bagi Allah hanya Nuhlah yang hidup dengan benar dan tidak bercelah. Ketika kita melanjutkan bacaan kita, kita akan mendapatkannya itu. Pada akhirnya pembaharuan telah terjadi. Segala yang memberontak dan hidup bercelah telah dimusnahkan oleh Allah melalui air bah. Dan kehidupan baru pun dimulai dari Nuh bersama dengan keturunannya. Kemudian berlanjut hingga saat ini yang adalah kita bagian daripada itu. Nah, oma-opa yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, makna apa yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita pada hari ini? Hal penting yang perlu kita sadari bahwa kadangkala tanpa kita sadari tentang keserakahan
tentang pemberontakan, tentang pementingan diri sendiri, egoisme, ketidaktaatan kepada Allah, itu masih seringkali kita tonjolkan. Itu masih seringkali kita utamakan daripada kebaikan yang berdasar kepada firman Tuhan. Hal keberdosaan seringkali terjadi dan terwujud. Semuanya terlihat dari bagaimana kita bertutur kata, dari bagaimana kita berperilaku, dari bagaimana kita bersikap secara khusus nyata di dalam relasi yang telah kita bangun. Oleh karenanya pertanyaan refleksi bagi kita sekalian yang hadir pada hari ini, Bapak Ibu Saudara-saudari bersama dengan Oma Opa yang terkasih, sudah sejauh mana relasi yang telah terbangun antara manusia? Apakah itu baik-baik saja? Atau sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja? Mari mempertanyakannya pada diri kita, mengapa demikian bisa terjadi? Terkadang kita sebagai manusia hidup bukan lagi berelasi untuk membangun hubungan yang baik. Seperti saling mengasihi, seperti saling menegur untuk hal yang membangun, menegur untuk hal yang baik, saling menopang, menolong, berempati dengan tulus. Kadangkala itu bukan menjadi fokus utama kita lagi. Terkadang dalam berelasi atau membangun hubungan, kita memiliki tujuan tertentu untuk kepentingan diri kita sendiri, untuk mengikuti keinginan kita sendiri, untuk mengikuti keinginan daging kita, nafsu duniawi yang ditawarkan oleh iblis. Kita berelasi, membangun hubungan atas dasar kita ingin menyombongkan sesuatu yang kita miliki dan lain sebagainya. Oleh karenanya itu, Oma Opa yang terkasih, jika sampai saat ini kita masih hidup demikian, maka firman Tuhan yang datang bagi kita, menyapa kita pada hari ini, pada siang hari ini mau mengingatkan kita bahwa mari kita segera tinggalkan hal-hal demikian, perbuatan-perbuatan yang melahirkan dosa. Karena Allah kita bukan hanya Allah yang pengasih, tapi Dia juga adalah Allah yang maha adil, yang selalu memberikan setiap hal setimpal dengan perbuatan kita. Pernahkah Oma Opa mendengar pernyataan yang mengatakan bahwa apa yang kamu tabur itulah yang akan kamu tuai? Ketika kita menanam nilai-nilai kebaikan, maka percayalah itu akan memberikan dampak baik juga bagi kita. Tapi ketika kita senantiasa menanam nilai-nilai yang tidak baik, yang tidak berdasarkan dengan kebenaran firman Tuhan, yang berdasarkan dengan keinginan duniawi, nafsu duniawi, kenikmatan sesaat, maka percayalah itu akan membawa kita pada kecelakaan. Itu akan membawa kita kepada kesengsaraan. Oleh karenanya, mari kita memperbaharui kehidupan kita mulai saat ini dengan firman Tuhan yang menyapa kita untuk menjadi manusia yang lebih baik. Jangan kita seperti manusia-manusia dalam pembacaan kita, yang mana mereka terus memelihara hubungan yang tidak dikehendaki Tuhan, dengan terus melahirkan dosa yang pada akhirnya mengundang murka Allah melalui air bah. Pada akhirnya mereka semua dimusnahkan. Bangun relasi yang baik antar sesama manusia. Bangunlah relasi yang baik, yang intim kepada Tuhan kita melalui doa, sikap kita, perilaku, tutur kata kita, persekutuan yang kita bangun, sehingga senantiasa berkat sukacita, damai sejahtera terus melimpah di dalam hidup kita sampai kelak kita bersamanya dalam kehidupan yang kekal. Karena itulah tujuan kita ada di dunia ini, mewujudkan misi Allah di tengah-tengah kehidupan kita melalui setiap
apapun yang kita kerjakan, perilaku yang kita lakukan, tutur kata, sikap kita, sampai pada akhirnya Ia datang menjemput kita dan kita hidup di dalam kehidupan yang kekal bersama dengan Allah. Semoga Kristus memampukan kita memahami firman-Nya pada hari ini dan memampukan kita untuk memberlakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan pujian dari pengurus dan anggota Pelkat PKLU. Terima kasih pujiannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam respon umat. Yesus abadi kemunyaanku.
Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Engkau sungguh baik ya Tuhan. Kasih-Mu melebihi apapun di dalam dunia ini. Bahkan yang Kau berikan kepada kami selalu baru setiap hari. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan Engkau menyatakan dan berikan kepada kami. Secara khusus untuk umat-Mu kaum PKLU yang oleh karena perkenan-Mu Tuhan, mereka boleh ada hadir di dalam peribadahan pada hari ini. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami. Firman-Mu yang sangat luar biasa. Firman-Mu yang sangat indah. Oleh karenanya, mari Engkau memberkati setiap kehidupan kami. Sehingga firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tapi boleh mengambil bahagian dalam hati kami, di dalam kehidupan kami. Sehingga senantiasa terus kami laksanakan, terus kami perbaharui kehidupan kami dengan setiap kebenaran firman Tuhan yang Kau nyatakan di tengah-tengah kami. Mampukan kami Tuhan untuk terus membangun relasi yang baik dengan sesama kami, secara khusus dengan Engkau. Mampukan kami dalam bertutur kata, berperilaku, bersikap. Itu hanya berpedoman dan berfokus untuk kemuliaan nama Tuhan. Mampukan kami untuk meneladani Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Seluruh keberadaan kehidupan kami mulai hari ini, bahkan seterusnya Tuhan, apapun yang terjadi, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah semuanya itu terjadi sesuai yang Engkau kehendaki saja. Karena kami percaya bahwa setiap hal yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami, itulah yang baik dan terbaik. Oleh karenanya biarlah semuanya itu terjadi sesuai yang Tuhan kehendaki. Di tengah-tengah persekutuan kami dalam ibadah Pelkat PKLU pada hari ini, kami berdoa untuk orang tua terkasih kami yang dalam kelemahan tubuh, yang di dalam penyakit yang mereka derita. Kami berdoa Tuhan untuk Oma Somar, Bapak Hotdian Sitompul, Bapak dan Ibu Makatuuk, Ibu Elti, Opa WO, Oma WO, Oma Lydia, Oma Manuas, Oma Hahuri, Opa Sumampo, yang di dalam berbagai sakit penyakit yang mereka derita. Lemas kaki, stroke, diare, sakit kaki, asam urat. Semuanya itu kami pertaruhkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan menjamah setiap bagian tubuh yang dirasakan sakit. Tuhan mengangkat setiap penyakit yang ada dan dirasakan. Tuhan memberkati setiap hal yang diusahakan untuk memperoleh kesembuhan. Keluarga yang senantiasa mendampingi orang tua terkasih kami melawat, Tuhan memberkati makanan, minuman, obat-obatan yang ada. Sehingga melalui daripada semuanya itu Tuhan, orang tua terkasih kami, Oma bersama dengan Opa yang tadi kami sebutkan namanya, bahkan yang tidak kami sebutkan namanya, yang dalam kelemahan tubuh, memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Oleh karenanya pemulihan yang sejati itu asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk rekan sepelayanan kami, Ibu Eni, yang mana dari tengah-tengah keluarga Engkau telah memanggil kakak ipar terkasih. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkaulah yang mempunyai kehidupan kami. Duka yang dialami keluarga itu adalah yang terbaik, yang asalnya daripada Tuhan. Oleh karenanya penghiburan sejati, kekuatan sejati kami butuhkan dan nyatakan di tengah-tengah keluarga yang ditinggalkan. Ajarlah senantiasa
kami semua memaknai setiap hal, baik suka maupun duka yang ada dalam kehidupan kami, untuk menjadi umat-Mu yang lebih baik. Kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang hadir dalam ibadah persekutuan kaum Pelkat PKLU pada hari ini, di dalam seluruh keberadaan kehidupan kami. Setiap hal yang kami rencanakan, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan karuniakan senantiasa kami kesehatan, kekuatan, hikmat, kebijaksanaan, sehingga senantiasa dalam melanjutkan kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, kami terus mewujudkan dan menyatakan kasih Tuhan melalui sikap perilaku kami di tengah-tengah kami, keluarga kami, di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah gereja, dan dimanapun kami berada. Biarlah senantiasa kehadiran kami itu mewujudkan dan menyatakan damai sejahtera yang asalnya daripada Tuhan. Bapa Sorgawi, ini doa kami, ini seru kami, ini sembahyang kami, ini permohonan kami. Tapi sekali lagi kami yakini bahwa biarlah semuanya itu terjadi sesuai yang Tuhan kehendaki saja. Ampuni segala dosa kami, ampuni segala pelanggaran kami. Terimalah kami bermohon dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang juga telah mengajar kami doa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah, jadilah kehendak-Mu. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, lepaskan daripada jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur kita sambil mengingat firman-Nya dalam 2 Korintus 8 ayatnya yang ke-12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyikan nyanyian Gita Bakti nomor 79 pada bait pertama yang kedua untuk persembahan di siang ini. Karena kau
mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kembali kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena di dalam ibadah kami di saat ini, kami boleh memberikan persembahan kepadamu Bapa, yang kami bawa dari dalam rumah-rumah tangga kami. Ampuni kami Tuhan kalau persembahan yang kami berikan kepadamu tidak sebanding dengan berkat Tuhan yang kau curahkan di dalam kehidupan rumah-rumah tangga kami. Dan ampuni kami juga Tuhan kalau persembahan yang kami berikan kepadamu adalah dari sisa-sisa belanjaan kami. Biarlah Tuhan memberkati akan persembahan kami ini Bapa, agar boleh berguna untuk pelebaran kerajaan-Nya di muka bumi, bahkan di dalam gereja kami ini. Ajarkan kami Tuhan, bukan saja mata-mata uang ini yang kami berikan kepadamu, tetapi biarlah seluruh hidup dan pengabdian kami juga dapat kami persembahkan kepadamu. Inilah doa syukur kami kepadamu Tuhan, demi Kristus yang adalah persembahan yang agung, kami berdoa dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, amin. Oma Opa dipersilakan duduk dan kita akan mendengarkan warta Pelkat dari Ketua. Baik, Bapak, Ibu, Oma, Opa, Opung yang dikasihi Tuhan Yesus, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Namun sebelumnya, pengurus dan seluruh anggota PKLU Jemaat Anugerah Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Kakak Osi yang sudah mengiringi ibadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kak Osi. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah, kalau tadi Oma Opa melihat kita bernyanyi, memberikan persembahan, berpujian, untuk minggu depan diharapkan setiap wilayah anggota PKLU memberikan persembahan pujian. Nanti akan kita jadwal dan nanti akan dikoordinasi oleh pengurus wilayah masing-masing. Lagu bebas, mau dari Kidung Jemaat ataupun lainnya boleh. Kemudian untuk petugas kolektan liturgos juga nanti kita akan menjadwalkan anggota PKLU untuk ikut serta supaya ikut berpartisipasi dalam pelayanan, bukan hanya pengurus, begitu ya Oma Opa ya. Kemudian PKLU akan mengadakan kembali latihan angklung. Namun harinya ini kita akan menunggu dari Oma Opa, Opung kapan untuk dapat kita memulainya. Tapi Kakak Gebi sudah menyediakan waktu itu di hari Rabu jam 10 atau di hari Minggu setelah ibadah siang. Nanti tolong Oma Opa yang berminat untuk mengabarkan kepada pengurus wilayah masing-masing supaya kita akan klopkan jadwalnya. Yang ketiga, pengumuman adalah Dewan PKLU Majelis Sinode akan mengadakan lomba puisi PKLU. Seperti yang Oma Opa boleh lihat di layar. Lomba ini dikhususkan untuk seluruh anggota Pelkat PKLU GPIB yang mengambil judul Cucuku Sahabatku. Jadi boleh siapa aja Oma Opa boleh ikut. Syaratnya adalah ditulis dalam bentuk sajak. Kemudian itu isinya merupakan ekspresi atau pikiran Opa atau Oma terhadap cucu. Puisi ditulis dengan format bebas, jadi nggak ada aturan seperti anak sekolah ya. Oma Opa boleh menulis apa saja dengan format seperti apa aja. Puisi diketik tidak melebihi 25 baris. Diketik minta tolong anaknya atau cucunya ya Oma Opa, nggak perlu Oma Opa yang harus ngetik, boleh minta tolong. Kemudian karya puisi dikumpulkan paling lambat 9 Agustus karena ini akan diserahkan ke BP Mupel terlebih dahulu, lalu paling maksimal masuk ke Dewan PKLU Majelis Sinode di tanggal 17 Agustus. Jadi tanggal 9 karya puisi boleh masuk ke pengurus GPIB Anugerah.
satu keluarga, umpamanya ada oma, opa, itu hanya cukup satu saja yang ikut. Jadi jangan oma ikut, opa ikut dalam satu rumah ya. Kalau beda rumah boleh. Jadi dalam satu rumah hanya mewakili omanya saja atau opa yang boleh ikut. Saya berharap oma opa mau ikut terlibat dalam lomba ini. Soal menang kalah belakangan ya. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan di pertemuan tahunan ulang tahun Pelkat PKLU di Banten di bulan Oktober. Jadi nanti itu boleh, kita yang mau ikut ke sana boleh. Jadi di situ nanti akan diumumkan siapa pemenang. Itu saja pengumuman dari kami. Terima kasih. Om Opa yang terkasih, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera Tuhan ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah Oma Opa dengar. Oma Opa yang terkasih, Bapak Ibu Saudara-saudari, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Ya, Opa Oma, Bapak Ibu sekalian, ibadah telah selesai. Dipersilakan duduk dan bersaat teduh sebentar.